Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 8 ya. Ini dia soalnya. Kita baca dulu. Perhatikan tabel energi ionisasi berikut untuk unsur periode ketiga. Nah, ini tabelnya ya. Ada unsur A, B, C, D ini nggak diketahui unsurnya apa, tapi diketahui data energi ionisasi dari energi ionisasi pertama sampai ke 8. Yang ditanyakan di soal adalah urutan jari-jari atom yang benar adalah baik. Ini adalah soal yang berhubungan dengan materi sifat periodik ya, terutama sifat periodik yang berhubungan dengan energi ionisasi dan jari-jari atom tentunya. Nah, pemahaman umum kalau yang diajarin di kelas SMA pada umumnya ya, itu seperti ini. Energi ionisasi itu semakin meningkat dari kiri ke kanan. Kalau di tabel periodik ya. Kalau jari-jari atom itu semakin mengecil dari kiri ke kanan. Nah, jadi kalau kita lihat dari periode 3 berarti yang ini ya. Ini. Dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya semakin besar. Tapi dari kiri ke kanan juga jari-jarinya semakin kecil. Tapi pemahaman umum ini tidak lengkap ya, tidak lengkap. Tidak lengkapnya di mana? Di sini. Energi ionisasi yang dimaksud di sini yang semakin meningkat dari kiri ke kanan itu hanya energi ionisasi pertama atau ke-1 ya. Nah, jadi untuk kedua, ketiga, keempat trennya belum tentu seperti ini. Begitu. Itu ya. Nah, sekedar melengkapi saja. Oke, kita sekarang fokuskan pada yang periode 3 ya. Ini. Nanti energi ionisasinya, energi ionisasi pertama atau ke-1. Kalau energi ionisasi ke-1 berarti yang mana? Oh, berarti yang ini dong. Nah, berarti udah beres dong, kita lihat aja di sini. Dari kiri ke kanan berarti semakin meningkat kan? Jadi kita urutkan aja dari yang paling kecil ke yang paling besar kan gitu ya logikanya ya. Tapi ada masalah lagi nih. Masalahnya adalah meskipun tren energi ionisasi itu naik, ada beberapa yang tidak selalu naik nih, contohnya nih dari Mg ke Al, ini kan dari kiri ke kanan ya, ternyata dia turun. Tapi kalau Al ke Si ke P itu naik lagi, dari P ke S turun lagi. Nah, jadi ternyata tidak selalu naik nih, tidak selalu naik energi ionisasinya dari kiri ke kanan. Ada beberapa titik yang turun dari Mg ke Al sama dari P ke S kan gitu. Terus gimana dong kan gitu ya? Berarti nggak bisa dipakai nih, common understanding ini nggak bisa dipakai nih. Nggak bisa kita hanya melihat energi ionisasi pertama saja kan gitu. Nah, kemudian kita lihat dulu kalau untuk jari-jari gimana nih jari-jari. Nah, kalau untuk jari-jari periode 3 ya, ini dari kiri ke kanan semuanya turun ya. Turun. Dari Na ke Mg turun, Mg ke Al turun, Al ke Si turun, Si ke P turun, P ke S turun, S ke Cl turun, Cl ke Ar turun. Jadi kalau untuk jari-jari emang trennya turun dari kiri ke kanan, tapi di setiap golongannya juga memang mengecil jari-jarinya dari kiri ke kanan gitu kan. Kalau energi ionisasi pertama trennya naik, tapi tidak semua dari golongan 1 ke golongan sebelah kanannya itu selalu naik, ada 2 kali penurunan ya di sini ya. Begitu. Terus gimana dong? Nah, berarti kita nggak bisa nih hanya menggunakan common understanding energi ionisasi pertama semakin meningkat dari kiri ke kanan. Kita harus pakai yang lain. Apa yang kita pakai? Ini dia tambahannya. Jumlah elektron valensi itu sama dengan nomor golongan. Untuk golongan A ya. Jadi kalau Na, ini elektron valensinya adalah 1. Untuk Mg, elektron valensinya 2, karena dia golongan 2 ya. Al, elektron valensinya 3, Si, elektron valensinya 4, P, elektron valensinya 5, S, elektron valensinya 6, Cl, 7, Ar, 8. Nah,
data energi ionisasi dari 1 ke 8 ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan berapa jumlah elektron valensi dari tiap-tiap unsur. Gimana tuh caranya? Nah, caranya kayak gini. Kita mulai dari unsur A saja ya. Pertama kita cari selisih dari antar energi ionisasi ya. Ini dari 1 ke 2 ini sekitar ya 1000 lah ya. Kita hitung kasar aja, nggak usah terlalu detail. Tapi kalau detail lebih baik sih sebenarnya. Ini sekitar 1600 lah ya. 1600, kalau ini sekitar dari 5000 ke 3000, tapi 3500, berarti 1300 lah ya. 1300, terus ini sekitar 1400, yang ini 9000 ke 6000 berarti berapa tuh? 3000 ya. 3000 tapi kurang nih, 2800-an lah. Kalau yang ini 11.000 ke 9.000 ini sekitar berapa ini? 2000, 11.000 ke 9.000 itu kan 2000 ya. Ini sekitar 1.700 lah. 1.700-an. Nah, kalau yang ini dari 7 ke 8 ini 33.000 ke 11.000 berarti kan 22 ribuan ya. Nah, di sini teman-teman tandai mana selisih yang paling besar yang antar energi ionisasinya. Ini kan 1000-an semua nih, ada yang 2000-an lah. Nah, tapi di sini nih yang paling besar adalah 22.000. Nah, berarti ini batasnya di sini. Berarti ini batasnya di sini ya. Nah, artinya apa batas ini? Oh, artinya elektron pertama sampai elektron ke-7 itu berada di kulit yang sama, kulit terluar. Elektron ke-8 itu di kulit yang lebih dalam. Berarti elektron valensinya untuk unsur A ini adalah 7. Elektron valensinya A adalah 7, berarti dia golongan 7A. Untuk yang A, gitu ya. Sekarang untuk yang B, kita dengan cara yang sama nih, kita selisihkan energi ionisasi pertama dan kedua, ini 1200-an. Kalau yang ini ya 1100 lah ya. Yang ini ya 1200 lah. Yang ini sekitar ya 2400. Yang ini sekitar 2000 nggak nyampe, ini 1400 lah ya, atau 1600. 1600-an. Yang ini lihat 8490 ke 27.000. 27.000 kurang 8.000 ya, berarti sekitar berapa ini? 19.000 ya, hampir. Ya, 19 ribuan lah. Kurang dikit lah ya. Nah, terus selanjutnya ini 31.000 ke 27.000, ini cuman selisih ya 4 ribuan lah. Nah, teman-teman lihat, di sini selisih yang paling besar yang mana? Yang 19.000 kan? Nah, berarti batasnya di sini nih. Berarti elektron valensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elektron pertama sampai ke 6 ini adalah elektron valensi. So, dapat disimpulkan B ini elektron valensinya adalah 6. Berarti dia golongan 6A. Kayak gitu. Hal yang sama kita akan terapkan untuk yang C. Ini 1500, 2600, 1100. Yang ini 2600, 3900, berarti 1300-an lah ya. Bentar. Ya benar, 1300-an. Kalau yang ini sekitar 1800-an. Yang ini sekitar 1500-an. Ini sekitar ya sama juga 1500-an. Nah, yang ini sekitar dari 8.000 ke 12.000, atau ini dari 9.000 ke 12.000, 3.000 ya, 3.000-an, 3.200-an lah ya, 3.200-an. Nah, yang ini 1.800-an. Ini kalau kita lihat selisihnya ini ya tidak terlalu
jauh beda ya satu sama lain ya. Oke lah, kita skip dulu untuk yang C. Kita lanjut untuk yang D. Ini 800-an, ini 1100-an, yang ini 2000-an, ini 1300-an, yang ini, nah ini kan jelas nih, dari 6.000 tiba-tiba ke 21.000, berarti kan dia 15 ribuan, 15 ribu lah. Nah kalau ini kita lanjutkan, ini cuman 4 ribuan, yang ini cuman 4 ribuan juga. Nah berarti batasnya di sini nih untuk yang D. Berarti kalau yang D, ini elektron valensinya, elektron terluarnya adalah dari elektron pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berarti 5 elektron valensi. Elektron valensinya adalah 5, berarti dia golongan 5A gitu kan. Nah kalau untuk yang C ini kan nggak ada selisih yang sangat jauh signifikan gitu ya. Jauh signifikan kayak tiba-tiba yang lain ribuan, terus ini ada satu selisihnya yang 20-an ribu, ini 19.000, yang ini tiba-tiba 15.000 kan gitu ya. Berarti kemungkinan yang C ini, kemungkinan elektron pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan ini mereka adalah berada di kulit yang sama atau di kulit terluar. Berarti semuanya adalah elektron valensi. Atau kita bilangnya elektron valensinya 8, berarti dia golongan 8A. Gitu. So, ini kalau mau kita runtutkan berarti A itu kan 7A. Ini berarti A di sini, B-nya di sini, terus habis itu D-nya di sini, terus C-nya, nah di sini nih C-nya nih, ya. Kemudian setelah kita dapat nih nomor golongan masing-masing dari jumlah elektron valensinya, kita cek trennya, jari-jari atom semakin mengecil dari kiri ke kanan. Berarti D yang paling besar. Nah gini harusnya. Jari-jari D lebih besar dari B, jari-jari B lebih besar dari A, jari-jari A lebih besar dari C. Nah kita lihat soalnya, ada nggak nih jawabannya nih? DBAC. DBAC. Oh ini ya, opsi B. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian pembahasan soal pada video kali ini. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada kekeliruan di pembahasan ini. Tidak perlu sungkan-sungkan ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.